Banyak orang percaya kalau arteri yang tersumbat tidak bisa dibersihkan kecuali dengan operasi atau pasang ring. Tapi seorang dokter di Amerika namanya Dr. Ford membuktikan sebaliknya. Dalam 1 tahun, ia berhasil membersihkan arteri dia sendiri yang penuh plak tanpa operasi dan tanpa obat yang mahal. Gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Uli. Di video ini kita akan bongkar rahasianya Dr. Ford dan apa yang dia lakukan. Dan kira-kira apa yang menurut saya itu sebaiknya tidak dilakukan atau kritik saya terhadap cara Dr. Ford. Jadi siapa yang wajib nonton video ini? Kalau Anda sudah punya riwayat kolesterol tinggi atau hipertensi atau diabetes yang menahun dan punya risiko serangan jantung, atau Anda pernah mengalami serangan jantung atau di keluarga Anda ada yang punya riwayat serangan jantung, atau Anda sekarang sudah mulai ada gejala misalkan cepat capek, sesek, atau pernah nyeri dada, atau usia Anda sekarang mungkin sudah 40 tahun lebih dan ingin mencegah jangan sampai stroke atau serangan jantung, dan Anda yang ingin mencegah gimana jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gimana caranya Dr. Ford dan apa pendapat saya terhadap caranya itu? Pengen tahu? Ayo kita mulai. Dia memulai gaya hidup yang sehat, ya, tapi ternyata masih bermasalah. Jadi setelah dia pensiun, dia praktek pribadi, tidak di rumah sakit lagi. Ketika check up, ditemukan ternyata di lehernya ada penebalan atau ada plak nih, di namanya tes CIMT atau Carotid Intermediate Thickness. Tebalnya itu hanya 1,2 mm, tapi normalnya itu di bawah 1 mili atau idealnya itu di bawah 0,9 mm. Jadi kalau di atas 1 mili itu termasuk risiko yang sedang, kira-kira sampai 1,5 mm. Kalau di atas 1,5 mm itu risiko yang tinggi, yang besar, dan itu sebaiknya memang lebih cepat, lebih baik ditangani. Misalkan dilakukan operasi atau dilakukan pemasangan ring atau stenting gitu. Nah, untuk kasus Dr. Ford ini karena dia penebalannya itu di risiko sedang atau masih di bawah 1,5 mm, masih bisa diusahakan tanpa melakukan pasang ring atau pakai operasi. Dan banyak pasien itu datang ke praktek saya nanya, "Nih dok, saya mau dipasang ring minggu depan, penyumbatan sudah 90%. Kira-kira bisa nggak dibantu?" Ya kalau misalkan waktunya tinggal seminggu lagi pasang ring, lebih cepat pasang ring untuk mengatasi plak yang sudah 90%. Tapi kalau penyumbatan Anda seperti Dr. Ford, Anda masih punya waktu mungkin 1 tahun, 2 tahun untuk jangan sampai dipasang ring atau operasi, itu masih memungkinkan untuk menggunakan cara yang akan dilakukan oleh Dr. Ford. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Dr. Ford ini? Nah, awalnya Dr. Ford juga melakukan gaya hidup sehat, ya misalkan jaga makan, terus olahraga. Nah, tapi keyakinan lama itu, bahkan termasuk waktu saya masih kuliah itu, dikasih tahu yang penyebab serangan jantung nomor 1 adalah karena kolesterol, gitu. Jadi gimana caranya supaya tidak serangan jantung? Diet rendah lemak. Jadi jangan makan lemak. Nah, kalau orang tidak makan lemak, apa yang dimakan biasanya? Kalau nggak karbohidrat, ya sayur dan buah. Nah, ternyata makin ke sini, ternyata bukan kolesterol atau bukan lemak yang menyebabkan penyumbatan, tapi perlukaan atau peradangan pada pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya tidak ada luka, tidak ada radang, maka kolesterol tinggi tidak masalah. Tapi begitu ada perlukaan, ya, jadi si Dr. Ford ini mulai berubah setelah baca buku namanya Beat the Heart Attack Gene, gitu, yang mengubah perspektifnya dia. Ternyata penyebab paling sering adalah resistensi insulin dan pankreas, sama seperti yang saya yakini juga. Dan sudah banyak penelitian ilmiahnya juga membuktikan bahwa kolesterol yang tinggi itu tidak masalah, ya kalau misalkan kolesterolnya masih batas atas, ya misalnya 150, 160, 180, 200, itu tidak terlalu menyebabkan risiko serangan jantung. Tapi yang menyebabkan risiko serangan jantung atau stroke adalah tadi plak. Plaknya dari mana? Dari perlukaan akibat peradangan. Peradangan apa yang paling sering? Resistensi insulin, ya, atau gula darahnya tinggi, ya. Resistensi insulin itu bisa jadi diabetes atau prediabetes yang gula darahnya tinggi, atau resistensi insulin juga bisa menyebabkan hipertensi. Ya, hipertensi dan gula darah tinggi dua-duanya sama-sama menyebabkan perlukaan pada pembuluh darah, dan itulah yang menyebabkan plak. Jadi Dr. Ford itu akhirnya mengambil kesimpulan yang sama seperti kesimpulan yang sudah saya sering sampaikan pada Anda. Jadi banyak dokter sekarang di seluruh dunia sudah mulai menyadari, kayaknya bukan kolesterol deh, kayaknya peradangannya deh. Peradangannya karena apa? Karena gula deh,
ada juga yang karena hipertensi. Nah, kenapa kok bisa hipertensi dan gula darah tinggi? Kayaknya karena resistensi insulin. Jadi gimana yang harus dilakukan? Revolusi, kesehatan dimulai dari revolusi pikiran dulu, ya, mindset-nya diubah, terus diubahlah si Dr. Ford mengubah makannya. Apa yang diubah? Makannya diubah, yang tadinya rendah lemak, justru sekarang malah, tinggi lemak atau yang ketogenik, ya, karbonya tapi di-stop. Nah, dia batasin karbohidratnya ketat, dia bahkan tidak makan karbohidrat, bahkan jarang makan sayuran gitu ya. Nah, terus dia tidak makan makanan olahan ya, tidak makan makanan yang proses gitu ya, fokus pada makanan alami, sayur alami ya, protein yang segar gitu ya. Nah, tapi dia juga memahami dan mengetahui juga sama seperti yang sudah saya sering sampaikan pada Anda ya, kesimpulan saya juga sama, keto itu bagus, tapi kalau dilakukan dalam jangka waktu panjang, ada risiko-risiko yang meningkat. Salah satunya adalah peningkatan LDL dan triglycerid. Walaupun misalkan LDL dan triglycerid tadi tidak menimbulkan sumbatan, tapi kalau sudah ada perlukaan sebelumnya, sudah ada plak sebelumnya, itu akan memperberat penyumbatan gitu. Jadi, gimana caranya supaya aman? Keto tetap dilakukan ya oleh Dr. Ford, terus dia, dari 7 hari itu hanya 5 hari, 2 hari sisanya dia tidak keto atau tidak ketosis, gitu. Jadi, gimana supaya lemaknya terbakar, karbonnya rendah, mengurangi peradangan, akhirnya resistensi insulinnya bisa turun, tapi tetap aman tanpa harus berisiko tadi penyumbatan karena LDL atau trigliserid yang meningkat. Nah, saya setuju dengan Dr. Ford ya, tapi sebenarnya ada cara yang lebih cepat lagi ya, dengan puasa. Jadi kalau keto bagus bagus, dengan keto cycling atau kita 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali karbohidrat tetap masuk. Jadi ketonya tidak, berturut-turut dalam jangka waktu lama, saya juga setuju, ya. Nah, tapi ya sebenarnya ada cara yang lebih cepat lagi kalau mau puasa, ya. Dr. Ford tidak melakukan itu, dia hanya keto aja, tapi hasilnya juga cukup bagus. Dan olahraganya diubah, ya, latihan fisiknya biasanya dia jogging, ya, jarak jauh mungkin di atas 5 kilometer sehari, dia mengurangi. Karena apa? Karena ternyata justru pembentukan otot itu lebih efektif untuk menurunkan resistensi insulin. Jadi kalau Anda targetnya untuk nurunin berat badan, okelah, lari atau kardio ya, jalan cepat, terus sepedaan, itu juga, meningkatkan pembakaran lemak yang akhirnya menurunkan berat badan. Tapi resistensi insulin tidak, menurun secara signifikan dibandingkan kalau misalkan Anda olahraganya gedein otot. Nah, yang jauh lebih efektif daripada, misalkan jogging atau olahraga yang kardio adalah dengan HIIT, High Intensity Interval Training, dan itu sangat melelahkan, ya. Dan tadi latihan kekuatan sudah saya sampaikan, gedein otot itu lebih efektif. HIIT juga lebih efektif. Nah, tapi kritik saya untuk HIIT adalah untuk orang-orang yang tidak pernah olahraga sebelumnya, itu berbahaya kalau tidak dilakukan secara perlahan dengan metode anak tangga, maksudnya perlahan. Jadi nggak pernah olahraga sama sekali langsung HIIT, wah, itu bisa risiko, apalagi usia sudah lanjut, apalagi sudah banyak faktor risiko, sudah diabetes, sudah hipertensi, dan seterusnya. Apalagi misalkan jantungnya juga sudah mulai membesar. HIIT itu meningkatkan risiko Anda untuk serangan jantung atau stroke. Nah, tapi kalau masih muda, terus tidak pernah ada riwayat stroke sebelumnya, tidak ada riwayat serangan jantung, tidak diabetes, tidak hipertensi, pembuluh darah masih oke, kayak Dr. Ford, ya, selama ini gaya hidupnya udah sehat, ya, tapi tetap ketemu ada plaknya, terus dia mau HIIT, biasa olahraga tadinya, lari jarak jauh, sekarang mau naikin ke HIIT, itu silakan, gitu. Tapi kalau belum pernah, awas, hati-hati. Jadi tidak semua yang dilakukan Dr. Ford bisa Anda lakukan. Dan fokus khusus di latihan otot kaki. Kenapa? Otot kaki makin kuat, makin besar, semakin meningkatkan serapan terhadap gula. Jadi gula darah itu diserap semua sama otot. Nah, otot mana yang paling banyak? Otot kaki, karena otot kaki itu besar-besar, gitu ya. Selain itu juga, biasanya tekanan darah jadi stabil, lebih, stabil, lebih turun gitu ya. Nah, otot kaki dilatih, diperbesar, itu gula darah akan lebih stabil, peradangannya turun, tensinya juga stabil, peradangannya juga turun, dan peradangan yang turun mempercepat tadi plaknya itu untuk menurun ya. Jadi otot kaki yang kuat, gula darah lebih baik, tensi lebih baik, nanti, peradangannya turun, plaknya juga menurun. Apalagi kalau ditambah dengan suplemen, yang seperti kita sudah bahas di video-video sebelumnya, suplemen yang sangat disarankan untuk menurunkan plak dilakukan oleh Dr. Ford juga, yaitu D3 dan K2. Ini sudah ada di Amsterdam Study, saya pernah bikin videonya tentang vitamin D3,
dan K2 berapa unit? Nah, Dr. Ford itu pakai 5.000 unit D3-nya, terus K2-nya 400. Nah, ini tapi tidak untuk semua orang, tergantung berapa kadar vitamin D3 Anda. Jadi sebaiknya sebelum Anda pakai suplemen, cek dulu ya, berapa sih vitamin D saya, jangan-jangan sudah terlalu tinggi, nanti malah toksik. Kalau pakai sekian ribu unit, nah itu ada risiko tadi, keracunan gitu. Ada risiko juga malah meningkatkan penyumbatan. Jadi bagusnya konsultasi dulu atau cek lab dulu terus konsultasi, gitu. Jadi Anda tahu nih berapa dosis yang pas. Selain itu Dr. Ford juga menggunakan niacin atau vitamin B3 ya sebesar 2.000 mg per hari untuk tujuannya meningkatkan HDL ya, dari HDL-nya naik nanti LDL-nya bisa turun. Nah, bagus nggak niacin? Bagus ya untuk tadi fungsi jantung, menurunkan peradangan, meningkatkan HDL. Nah, tapi ada tapinya nih, kalau ada diabetes dan pakai niacin, itu mempersulit kontrol gula darah. Jadi gula darah Anda bisa tiba-tiba naik, melonjak segala macam, gitu. Tapi kalau Anda nggak diabetes, seperti Dr. Ford tidak diabetes, pakai niacin, fine-fine aja, nggak ada masalah, ya. Tapi kalau diabetes, ada alternatif lain yang lebih oke, misalkan omega 3 ya, terus pakai olive oil, terus minyak zaitun gitu ya, alpukat dan seterusnya. Terus dia juga pakai suplemen-suplemen pendukung pembuluh darah, misalkan magnesium, kemudian citrulline, kemudian garlic, kemudian natto dan seterusnya. Nah, saya sering sekali dapat pasien banyak ya, pakai suplemen begitu banyaknya, sampai dia lupa gitu, wah saking banyaknya semua diminum gitu ya. Sampai dia nggak pernah cek juga, nggak pernah tahu kondisi tubuhnya. Nah, beda dengan Dr. Ford karena dia sudah punya pengetahuannya. Ya, dia tahu ilmunya, cek lab dulu, dia medical check up dulu, kira-kira tubuhnya kurangnya apa aja, baru dia pakai suplemennya. Nah, banyak orang kita itu pakai suplemennya dulu, baru cek kondisi fisiknya. Nah, itu yang berbahaya. Jadi, Anda harusnya check up dulu, ya, konsultasi dulu ke dokter, terus cek lab dulu, balik lagi ke dokter lagi. Nah, baru Anda cari suplemennya sesuai dengan kondisi tubuh Anda, kurangnya apa. Nah, banyak orang Indonesia itu minum suplemen dulu, baru cek, ya, terus ketahuan nanti malah jadi komplikasi yang berat gitu, karena ada interaksi dan seterusnya. Nah, obat tekanan darah si Dr. Ford masih minum ya untuk menurunkan tekanan darah, karena tekanan darah tadi meningkatkan peradangan dan bikin plak. Jadi kalau hipertensinya tidak dikendalikan, plaknya itu tidak akan hilang, justru malah makin bertambah. Sama seperti tadi gula darah, ya kebetulan Dr. Ford tidak mengalami diabetes, dia hanya hipertensi aja sedikit sebenarnya ya, dia tidak yang tinggi gitu ya, hanya 140-an, tapi dia menjaga supaya di bawah 130 tetap stabil gitu ya sistoliknya, itu. Nah, hasilnya setelah 1 tahun, akhirnya terjadi perubahan yang signifikan. Yang tadinya 1,2 ya, dia turun tuh dari 1,2 ke 0,8 turun ke 0,67 penebalan pembuluh darahnya, plaknya. Jadi usia pembuluh darahnya yang usia 73 jadi turun ke usia 52. Plaknya jadi stabil dan risiko serangan jantung menurun. Buat yang belum tahu, plak yang diperiksa sama Dr. Ford di mana, ini di leher. Tadi si AMT itu karotid. Karotid itu di leher. Ini kalau plaknya makin besar, ya bisa lepas ke atas jadi stroke, atau lepas ke bawah serangan jantung, bisa juga lepas ke bawah ke paru-paru, namanya emboli paru. Itu risiko besar. Nah, makanya Dr. Ford berusaha sebisa mungkin gimana caranya ngurangin plak tadi gitu. Kenapa kok dia berani ya tidak pasang ring, tidak operasi, karena penyumbatannya masih level sedang ya, bukan level yang misalkan 90% penyumbatan gitu, enggak. Ya, jadi kalau penyumbatannya masih level sedang ya, itu masih punya waktu bisa 1 tahun, bisa 2 tahun untuk ngurangin plaknya. Dan akhirnya Dr. Ford berhasil dengan mengubah gaya hidup, terus olahraga, mengubah makan, suplemen, dan seterusnya. Nah, kunci suksesnya sebenarnya adalah perubahan gaya hidup. Lebih penting daripada suplemennya apa. Banyak pasien itu fokusnya ke minum apa gitu. Tapi kalau untuk mengubah makan, mengubah olahraga itu sulit nih. Kenapa? Karena mindsetnya ya, karena mindsetnya adalah tidak mau berubah gitu, hanya mau minum obat, tapi tidak mau berubah. Nah, Dr. Ford juga menyatakan bahwa kontrol gula darah itu nomor 1 ya. Gimana caranya dia pakai keto,
Tadi saya bilang kalau Anda mau lebih cepat lagi pakai puasa itu bisa lebih cepat lagi. Puasa juga menurunkan peradangan sekaligus meningkatkan otofagi jadi plaknya turun. Dan dia juga menyarankan tes CIMT tadi, karotis, apalagi kalau Anda udah di atas usia 50, ya 40 sebenarnya sudah mulai disarankan untuk sesekali screening karotis ada plak atau enggak. Apalagi kalau Anda punya riwayat keluarga pernah serangan jantung atau keluarga yang stroke. Nah, itu sangat disarankan. Jadi nomor 1 itu mindset-nya dulu diubah, ya. 2 baru kita baru mengubah gaya hidup. Karena sulit untuk mengubah gaya hidup kalau mindset-nya masih mindset lama. Nah, itulah tadi ceritanya Dr. Ford dan juga pendapat saya tentang apa yang dilakukan oleh Dr. Ford. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh Dr. Ford itu bisa Anda lakukan sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing pasien. Jadi jangan langsung semua, "Wah, kayaknya bisa nih." Ya, tapi kalau penebalan Anda sudah 80-90%, ya lebih cepat pasang ring atau operasi gitu. Tapi kalau masih ya middle ya, masih moderate gitu, masih punya waktu untuk mengurangi plak, bisa dilakukan. Caranya gimana? Sesuai kondisi tubuh. Kalau Anda diabetes, ada penyesuaiannya. Kalau Anda hipertensi, ada penyesuaiannya. Anda udah mulai jantungnya udah mulai payah, ada penyesuaiannya, dan seterusnya. Kita harus sesuaikan dengan kondisi tubuh. Maka tadi nomor 1, Anda harus tahu diri Anda dulu. Cek dulu, baru mikir gaya hidup apa yang sesuai, suplemen apa yang sesuai. Jangan dibalik. Ya, banyak orang langsung nanya suplemennya, tapi nggak tahu kondisi tubuhnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampaikan pada teman atau saudara yang kira-kira membutuhkan. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.